Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih ayu nasranih ayu majjisanih. Para alim ulama yang saya hormati, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Agung Baitur Rahman yang kami hormati, khususan kepada guru kami, guru kita semua, Al-Habib Mahdi Hasan dan semua keluarganya, Al-Habib Uwais, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Eki, Al-Habib Taufik dan semuanya saja yang kami hormati, saya muliakan. Jajaran pengurus Lajis dan semua remas serta para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul di majelis yang sangat mulia ini dalam acara ad-duha, sholat duha bersama di Masjid Agung Baitur Rahman yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpul kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas dua saja. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kita, anak kita itu bisa menjadi fitnah. Harta yang bagaimana? Kalau kita bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, maka harta itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan harta kita, maka harta itu akan membawa kita semua ke jurang neraka.
membawa kita di dalam siksanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana harta yang berguna? Mana harta yang bermanfaat? Kalau kita punya harta, uang, kita sumbangkan di Masjid Agung Baitur Rahman. Kita sumbangkan untuk menyantuni anak yatim. Kita sumbangkan untuk memberikan nafkah kepada fakir miskin. Kita sumbangkan untuk pondok pesantren, madrasah. Insya Allah harta itu ketika kita meninggal dunia, kita akan panen pahala. Dari mana? Kita nyumbang di Masjid Agung Baitur Rahman. Selama Masjid Agung ini masih jaya, dipakai untuk sholat berjamaah, sholat duha, sholat hajat, kita yang ada di alam sana, di alam barzah, terus mendapatkan kiriman pahala. Kita sumbangkan di madrasah. Di situ anak yang ada yang belajar ilmu. Selama dipakai madrasah itu, kita yang ada di alam sana, di alam barzah, di alam kubur, terus mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang bermanfaat, yang kita berikan kepada anak-anak yatim piatu, kepada fakir miskin. Saat kita nanti akan dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ada penolong-penolong kita. Siapa? Anak-anak yatim, anak yang dicintai oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking perhatinya kita mempunyai harta, jangan sampai dihambur-hamburkan. Eman. Dihambur-hamburkan bagaimana? Untuk sesuatu kemaksiatan. Kayak anak-anak muda, untuk minum minuman keras, untuk berjudi, dipakai yang tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Harta itu yang akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Saya pernah baca, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah berjalan dengan Abu Hurairah. Maka ada suara gemuruh yang jatuh. Maka Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu tahu itu suaranya apa? Gemuruh yang begitu dahsyat. Suaranya apa itu?" Tidak tahu. Yang tahu hanya panjenengan dan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dijawab oleh baginda Rasul, "Wahai Abu Hurairah, itu suaranya batu yang dikirim ke neraka Jahannam 70 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang di dasar neraka." Ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dilempar ke neraka Jahannam sekarang, nanti 70 tahun yang akan datang kita baru sampai di dasar neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita semua selamat para jamaah. Amin. Allahumma amin. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan harta, hati-hati. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Nyawa sudah di dada yang paling atas, di bawah leher. Saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Apa yang kita katakan?
Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu, dan infakkan, mimma, dari apa? Razaqnakum, rizki yang sudah aku berikan kepadamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang ajal, sebelum datang mati. Lantas ngomong orang-orang yang akan mati, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lantas ngomong orang yang akan mati para jamaah, seandainya engkau undur sedikit saja ajal saya ya Allah. Kalau aku undur, kata Allah, kamu mau apa? Kamu mau apa? Fa'as-sodaqoh, saya mau bersodakoh. Wa akum minas sholihin, dan saya kepingin menjadi orang yang baik ya Allah. Dulu waktu hidup saya tidak pernah sholat ya Allah. Sholat tapi kadang-kadang ya Allah, sudah digembar-gemborkan di masjid-masjid. Di situ ada pengajian hajat, di Baitur Rahman ada pengajian ad-duha. Saya padahal dengar ya Allah, diam saja. Undur sedikit ya Allah. Pertama aku mau sedekah, yang kedua aku mau berbuat bagus ya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mau meninggal, apa yang diminta kepada Allah? Pertama, fa'as sodakoh, mau sodakoh. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah ajal tiba, maka semuanya terlambat. Mumpung masih hidup, jangan sampai harta kita itu menjadi fitnah, justru akan menjerumuskan kita ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatkan harta kita. Kita bersedekah tidak akan berkurang, maka sedekah kita malah tambah jamaah. Apalagi di bulan Dzulqa'dah seperti ini, termasuk arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatas syuri indallah itsna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan Allah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Tetapi ada bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu arba'atun hurum, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah ini para jamaah, banyak sekali orang yang melupakan, disangkanya biasa-biasa saja. Kalau bulan Dzulhijjah, memang di situ ada peristiwa yang sangat penting. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail alaihi salam, terus diganti dengan seekor kibas. Ini para jamaah, maka diabadikan di bulan Dzulhijjah. Makanya panjenengan kepingin hartanya termasuk harta yang menolong kita. Ayo, hampir ini ada ibadah kurban para jamaah. Keluarkan harta, jangan eman. Mau mampu kambing 1 silahkan, sapi untuk 7 orang silahkan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Dzulhijjah memang ada peristiwa-peristiwa. Bulan Muharram juga ada peristiwa ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini para jamaah yang dimuliakan. Bulan Rajab ada peristiwa ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram Makkah
ke Masjidil Aqsa Palestina, langsung ke Sidratul Muntaha. Bulan Dzulqa'dah apa peristiwanya? Banyak dilupakan oleh seseorang, padahal di bulan ini penuh berkah, banyak sekali amal ibadah kita yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kalau bulan Ramadan para jamaah, jelas Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Kalau di bulan sekarang ini bulan Dzulqa'dah 4 bulan haram, ini pahalanya oleh Allah ditingkatkan, bukan hanya 1 menjadi 1 menjadi 10, enggak, tapi 1 bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kebagusan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Matsalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Kamatsali, seperti umpama, habbatin, 1 biji benih ditanam, ambatat, maka ia tumbuh, sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, di dalam tiap-tiap tangkai, mi'atu habbah, berbuah 100. 100 kali 7 jumlahnya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan meningkatkan, melipat gandakan pahala seseorang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, alim, dan maha mengetahui. Mengetahui siapa? Siapa-siapa yang berusaha meningkatkan amal ibadahnya, sedekahnya, sholat jamaahnya lebih tekun, sholat duhanya, sholat hajatnya lebih ditingkatkan, maka Allah meningkatkan seseorang itu sampai 700 kali lipat. Ibarat kita bersedekah di Masjid Baitur Rahman ini 1 juta, itu seperti orang yang sedekah 700 juta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini 1 kali kita sholat duha di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sholat 700 kali kita ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang termasuk arba'atun hurum. Kalau arba'atun hurum ditingkatkan sampai 700 kali lipat, bagaimana dengan Sayyidus Suhur, bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan, malaikat sudah tidak bisa mencatat. Kata Allah, malaikat, itu urusanku. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal kita masuk bulan Dzulqa'dah. Ayo, jangan disia-siakan, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bersedekah di bulan Dzulqa'dah ditingkatkan 700 kali lipat, itulah harta yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak juga begitu. Anak yang kita besarkan mulai kecil sampai besar, bahkan sampai sarjana. Ternyata ada anak yang bermanfaat, yang mau mendoakan kepada orang tuanya, yang mau membantu kepada orang tuanya. Tapi hati-hati, ada anak yang bisa menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Hati-hati. Yang pertama, waladun sabiq. Kedua,
waladun lahik, waladun mahik. Yang pertama waladun sabik, anak yang nyalip kebagusan orang tua. Kalau orang tuanya senang sholat berjamaah, anaknya bukan hanya senang sholat berjamaah, tapi bisa menjadi imam. Anak yang nyalip. Kalau orang tuanya senang berjamiah, tahtimul Quran, jamiah manakib, jamiah tahlil, anaknya bukan hanya senang jamiah, tapi bisa menjadi pimpinan jamiah. Anak yang nyalip. Kalau orang tuanya tidak bisa baca Quran, anaknya pintar baca Quran, bahkan sampai hafal membaca Al-Quran, anak yang nyalip. Kalau orang tuanya jadi biasa-biasa saja di masyarakat, tidak berpengaruh. Anaknya bisa menjadi guru ngaji, jadi ustadz, bahkan jadi kiai, menjadi anak yang bermanfaat di masyarakat, anak yang nyalip. Maka anak ini nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mau dimasukkan ke surganya Allah, ingat bapaknya. Wahai anak yang baik, kata malaikat, anak yang soleh, soleha, kata malaikat, masuk kamu ke dalam surga. Enggak malaikat. Kenapa? Mana orang tuaku? Orang tua kamu mempunyai kesalahan. Orang tua kamu akan aku masukkan ke dalam neraka. Apa kesalahan orang tua saya? Kata anak itu, orang tua kamu biasa tukang ramal, berjudi, ibunya juga gitu, ibu itu kan berjudi, beli togel dan lain sebagainya. Makanya aku masukkan ke dalam neraka. Tidak mau malaikat, pokoknya aku harus sama bapak ibu masuk ke dalam surga. Kenapa sih kamu ngotot? Kata malaikat, malaikat saya pinter ini karena bapak dan ibu. Maksud kamu, waktu saya maghrib, saya tidak ngaji, saya dipukul oleh bapak, saya dimarahi oleh bapak. Waktu pagi, saya tidak sekolah, saya dipukul oleh ibu saya dimarahi oleh ibu saya. Makanya saya ini pinter malaikat karena bapak dan ibu. Ini anak yang membawa kita ke dalam surga, namanya waladun sabik. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa yang diambil amalnya dari tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah dengan cara yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dikembalikan lagi kepada keluarganya. Ada anak, ada bapak, ada ibu, masuk semua ke dalam surga. Masya Allah, betapa senangnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak masuk ke surga, ibu masuk ke surga, anak masuk ke surga. Masya Allah, ini anak yang kita harapkan ketika kita di alam barzah, di alam kubur, anak kita selalu mendoakan kepada orang tuanya. Hati-hati para jamaah. Ada orang yang rugi ketika masih di dalam kubur, ketika ada di dalam kubur. Siapa?
orang itu tidak pernah didoakan oleh anaknya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepingin kita didoakan oleh anak-anak kita. Kalau bisa pondokkan anak kita, pondokkan. Berpisah sebentar, tidak masalah. Berpisah dengan anak kita, tidak masalah. Tapi tujuannya besok. Hasilnya kita ambil. Ketika kita di alam kubur, Masya Allah, membaca Al-Quran. Dia khususkan kepada orang tuanya, harfum minal Quran, khairum minat dunya wa ma fiha. Satu huruf Al-Quran lebih mulia ditimbang dunia seisinya. Masya Allah. Yang kedua, waladun lahik, anak yang sama dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya senang sholat berjamaah, anaknya juga senang. Tapi tidak nyalip, tidak bisa menjadi imam. Kalau orang tuanya senang berjamaah, anaknya juga senang berjamaah. Tetapi tidak bisa jadi pimpinan jamaah sama dengan orang tuanya. Di zaman sekarang para jamaah, ada anak yang mengikuti kebagusan-kebagusan orang tuanya. Ini sudah untung para jamaah, sudah untung. Jangan sampai anak-anak kita biarkan sampai membawa kita ke neraka. Walaupun sampai tekun beribadah, walaupun sampai senang sholat berduha, senang sholat hajat, senang sholat berjamaah, sudah bolak-balik ke Mekah, walaupun sampai sudah bolak-balik ke Mekah, tapi pendidikan anaknya tidak diperhatikan. Anaknya tidak bisa ngaji, biasa-biasa saja. Yang penting anak saya kan sarjana, dia pinter, bangga. Hati-hati loh. Walaupun sarjana tapi lupa kepada orang tuanya, rugi sampean. Yang terakhir itu waladun mahik, anak yang bisa ngeret orang tua, memasukkan orang tua ke dalam siksa api neraka. Sampai malam sholat tahajud, senang sholawatan, senang sholat jamaah, anaknya dibiarkan. Kadang-kadang waktu maghrib belum pulang, masih main-main. Padahal sampean baru melakukan sholat berjamaah. Sampean nanti bangga para jamaah. Sampean berpakaian kayak gini, anaknya perempuan membuka aurat. Sampean pakaian muslim kayak gini, anaknya dibiarkan main-main tidak sholat. Sampean senang ibadah. Hati-hati. Ketika anak itu dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat, hei anak yang durhaka, masuk ke neraka. Tidak mau malaikat. Kenapa? Orang tua saya mana? Loh, orang tuamu ahli ibadah. Orang tuamu tidak pernah tinggal sholat jamaah. Orang tua kamu senang sholat hajat, tahajud, sholat duha, senang bersedekah. Iya malaikat, tapi aku ini bodoh dibiarkan. Maksudnya kamu gimana? Waktu dulu saya, waktu maghrib saya tidak ngaji, saya tidak dimarahi oleh orang tua saya, dibiarkan saja. Waktu pagi saya tidak sekolah, saya dibiarkan saja malaikat. Makanya sekarang saya ini bodoh karena orang tua saya. Makanya malaikat, kalau saya dipukul 1 kali, orang tua saya pukul 10 kali. Hati-hati jamaah. Perhatikan anak sampean. Sampean bangga nanti di akhirat. Siap-siap masuk ke dalam surga. Karena apa? Sampean sudah haji. Tekun melakukan sholat. Puasa tidak pernah ditinggalkan. Siap-siap masuk ke dalam surga. Tapi
tangan kiri sampean ditarik ke belakang oleh malaikat Allah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa yang diambil amalnya dari punggung, dari belakang, maka orang itu mengucap, aduh celaka, wa yasla sa'ira, dan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu anak yang bisa ngeret kita ke dalam nerakanya Allah. Jadi anak itu ada yang membawa manfaat, ada anak yang membawa fitnah, yang menjadi fitnah. Banyak sekali para jamaah, anaknya pinter-pinter, tetapi tidak dikasih pelajaran ngaji. Orang tuanya meninggal, belum 7 hari, tahlil masih berlangsung, sudah kumpul. Gimana enaknya? Rumah bapak ibu ini kita jual saja, rebutan warisan para jamaah. Di situ di antara anak-anak itu ada yang soleh. Sudahlah, jangan dijual, ini kan peninggalan orang tua kita. Ya enggak, biar adil dijual. Karena ngotot, dijual saja. Bagi anak yang soleh soleha dimanfaatkan. Ya Allah, ini harta tinggalan orang tua saya, ya Allah. Cukup untuk amanat haji. Datang ke pengurus, Pak Yai, bapak saya itu kan belum haji, mau amanat haji Pak Yai, boleh? Boleh. Ini harta peninggalan orang tua saya, biar bermanfaat Pak Yai. Oh silakan. Ini anak yang bagus. Masih sisa dimasukkan ke masjid, masih sisa untuk membangun pesantren, masih sisa untuk membangun madrasah-madrasah. Ini anak yang bagus. Kalau anak yang tidak bagus para jamaah, di antara anak sampean yang begitu mungkin ada 3, ada 4, salah satu yang durhaka, hati-hati. Dia tidak bisa ngaji, dapat warisan untuk poya-poya, sering pulang malam, minum minuman keras, mabuk-mabukan, judi memang jadi hobinya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, hati-hati. Sampean akan ikut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama sampean masih hidup, berusaha sudah. Anak saya ngaji di sana, diawasi. Jangan sampai keluar. Sekarang banyak jamaah, Bu mau ngaji, ya. Ternyata tidak sampai musola, itu banyak sekarang. Ternyata tidak sampai musola, wifi-an di warung sana, di warung sana. Hati-hati para jamaah. Kita awasi, kita sudah mengawasi secara ketat para jamaah, tapi anak kita tetap begitu, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau kita biarkan, hati-hati jamaah, sampai akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran memberikan pendidikan kepada anak kita, itu selalu dunia tok, dibiarkan, biar sudah anak saya biar senang sarjana. Kadang-kadang sudah lulus SMP kalau di desa-desa jamaah, kalau lulus SD, sudah di SMP ditanya, Bu, mana anak sampean? Kok tidak pernah ngaji? Maaf Pak Ustadz, sibuk pelajaran, mengerjakan ini, tidak ada waktu Pak Ustadz untuk sekolah tok. Ya tidak apa-apa, silahkan pinterkan sekolahnya, tapi jangan lupa ngajinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah, hanya 2 yang kita pelihara, yang akan membawa kita ke surga. 1, harta kita. 2, anak-anak kita. Hati-hati jamaah, kita punya harta tidak mau sedekah. Hati-hati para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seiring doa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi panjang umur barokah, selalu sehat walafiat. Diberi rezeki berlimpah untuk beribadah,
ditakdirkan bisa ke Mekah Madinah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, haji atau umroh, anak-anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah, taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah SWT. Anak yang luhur budi pekertinya, anak yang selalu membawa manfaat dunia sampai di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kehilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.